Thomas sama adik aja. Enggak kenal loh. Hapus WA-mu loh. Mana loh? Iya. Karena banyak yang baru ya, jadi saya belum kenal. Baru sama Mbak Tata tadi ya. Mbak Tata sendiri Mbak? Tata aja nggak apa-apa. Oh Tata aja, nggak apa-apa, pakai Mbak, nggak apa-apa. Mak baru yang Mbak Tata. Masnya? Rizky ya. Mas Rizky, Ya. oke. Masnya? Rehan. Mas Rehan. Iya, Rehan. Oke. Mbak? Berta. Mbak Berta, oke. Jadi ini yang belum kelihatan Lydia ya Pak, masih di sini nggak sih? Lydia masih. Tapi lepas libur mas. Oh, libur oke. sih. Terus apa lagi? Meta udah nggak? Meta udah nggak ada Udah mas. nggak di sini. Iya. Ya. Udah ya Pak ya? Ya gitu. Oh Mas Sikit masih ya? Masih, Iya. Mas Sikit masih. Iya. Oke, jadi untuk yang belum pernah kenal sama myocardial perfusion ini adalah satu step dari CT coronary. Jadi selama ini kan kalau kita mau lihat kelainan di jantung cuma fokusnya ke coronary artery. Karena logika kita kalau ada kelainan sama coronary artery pasti ada kelainan sama jantungnya, ya kan? Padahal kenyataannya belum tentu. Jadi bisa jadi koronerinya banyak kalsifikasi, tapi pasiennya nggak pernah serangan jantung. Pernah nggak dapat pasien yang dia bilang nggak ada keluhan, nggak kenapa-napa, tahu-tahu di scan kalsifikasinya banyak. Jadi kan pernah kan? Jadi memang tidak selalu yang namanya coronary artery stenosis itu akan berpengaruh pada kerja jantung. Supaya berpengaruh pada kerja jantung, si otot jantung yang dikasih makan sama pembuluh darah koroner ini harus menderita dulu, harus stroke dulu, bahasa gampangnya gitu, harus iskemik dulu, baru kemudian akan ada keluhan. Jadi serangan jantung itu disebabkan karena adanya stroke di otot jantung. Jadi stroke itu nggak cuma di brain ya, tapi juga di jaringan-jaringan yang dialiri pembuluh darah. Nah, salah satunya adalah otot jantung. Atau dalam bahasa ininya kita sebut dengan miokardium. Nah, miokardium itu yang akan pertama kali mengalami stroke atau iskemik atau infark ketika ada penyumbatan coronary artery. Nah, jadi logikanya gitu. Maka kalau misalnya ada pasien yang setelah di coronary artery kelihatan ada kelainannya, terus kemudian dia belum punya gejala atau bahkan mungkin udah ada gejala tapi kita ingin tahu lebih lanjut seberapa besar sih atau seberapa banyak sih area yang sudah terpengaruh oleh kelainan koronerinya tadi, maka dikerjakan dengan myocardial perfusion imaging atau ditambah dengan myocardial perfusion imaging. Nah, secara umum kita kenal myocardial perfusion itu sebenarnya belum atau bukan miliknya CT. Yang paling populer untuk myocardial perfusion imaging ini adalah SPECT atau PET CT. Jadi nuclear imaging dulu. Di nuclear imaging itu lebih gampang soalnya. Pasiennya tinggal diinjeksi radionuklida, masuk ke jantung, tinggal scan aja. Kalau nggak ada uptake di situ berarti mati jaringannya, iskemik jaringannya. Tapi kalau ada uptake itu maksudnya resapan ya. Kalau ada resapan di otot jantungnya, berarti dia baik-baik aja. Itu yang pertama, pilihan pertama. Pilihan yang kedua MRI. Jadi belum ke CT dulu. Pilihan keduanya adalah MRI. Kenapa MRI? Ya pertama, prosedurnya jauh lebih mudah dibandingin CT scan. Karena kalau MRI full kardiak itu bisa tercover pakai body coil. Pakai body coil itu dapat full kardiak. Jadi dari detektornya aja udah gede. Sementara yang berikutnya adalah nggak ada radiasi. Jadi nggak ada radiasi yang dikasih ke pasien. Itu keuntungan juga dari penggunaan MRI. Yang ketiga, kalau misalnya gagal, MRI bisa diulang karena jumlah kontrasnya nggak banyak, 10 cc, ya jumlah kontrasnya sedikit. Jadi nggak terlalu membebani ke pasiennya secara radiasi, secara ginjalnya juga kita dalam tanda kutip lebih ramah dibandingkan CT scan. Ya, tapi kekurangannya lama, ya pasti lama. Kelebihan yang lain, MRI itu bagus untuk membedakan
satu jaringan dengan jaringan yang lain, atau kita bilang kontras jaringannya bagus lah. Jadi mau melihat batasan miokardium, perikardiumnya itu jauh lebih gampang dilihat di MRI daripada di CT scan. Ada density sedikit aja atau ada serapan kontras sedikit aja ke dalam miokardium, itu lebih gampang dideteksi daripada di CT scan. Makanya lebih mudah atau lebih cocok MRI setelah SPECT. Baru yang ketiga, kalau kita nggak punya MRI kardiak, nggak punya SPECT CT, boleh pakai CT scan. Ya, nah CT scan-nya ini sendiri sebenarnya untuk myocardial perfusion tertentu butuh yang speknya khusus. Tapi untuk yang myocardial perfusion yang lain kita nggak butuh spek khusus. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi kalau di CT scan itu ada tiga. Oke, sebelum ke situ. Keunggulannya menambahkan myokardium ke coronary arterial disease, ke CT coronary, itu pada prinsipnya adalah untuk menaikkan si sensitivity dan specificity. Jadi kalau balik lagi ke kasus yang tadi ya, kalau kita hanya berfokus pada CT coronary-nya aja, kita bisa tahu penyebatannya, tapi kita nggak ngerti fisiologisnya, nggak ngerti kenyataannya. Nah, tapi kalau dengan ditambah perfusi, artinya coronary CTA tetap dikerjakan, habis itu dilanjutin perfusi, maka sensitivitas untuk melihat penyakit, spesifisitas untuk melihat penyakit itu jadi meningkat. Jadi penegakan diagnosa ke pasien ini benar-benar sakit coronary artery loh, dan kalau misalnya nggak di stent atau nggak di bypass akan kena serangan jantung, itu lebih bisa dipercaya kalau kita mengerjakan myocardial perfusion imaging juga. Nah, sekarang kalau di CT scan tadi saya bilang ya, untuk myocardial imaging itu sebenarnya ada 3 cara. Cara yang pertama adalah namanya LED enhancement. Cara yang kedua namanya acute myocardial infarction atau biasa disebut dengan first phase scanning. Sama yang ketiga terkait dengan hemodinamik yang kita sebut dengan myocardial perfusion atau dynamic myocardial perfusion. Nah, untuk dua yang atas, LED enhancement sama acute myocardial infarction, ini pada prinsipnya tidak harus pakai CT dual source. Jadi boleh pakai single source sebenarnya. Pakai single source CT nggak ada masalah selama dia bisa membuat ECG guided scan, maka udah bisa dipakai untuk LED enhancement maupun acute myocardial infarction, udah bisa dipakai untuk dua-dua itu. Tapi kalau kita mau mengerjakan dynamic myocardial perfusion harus dual source. Kenapa? Ya karena terkait dengan temporal resolution, detector coverage, ya hal-hal kayak gitulah yang kemudian berhubungan kenapa kita harus pakai dual source. Nah, terus secara umum tiga-tiganya ini, mau LED enhancement, mau acute myocardial infarction, mau hemodinamik, ini boleh dikerjakan dengan single energy maupun dual energy. Jadi nggak ada masalah kalau CT-nya punya dual energy, bisa kita kerjakan pakai dual energy. Kalau CT-nya cuma punya single energy, bisa dilakukan pakai single energy. Jadi kalau kita punya protokol di sini, mau dirubah ke dual energy suatu saat, boleh. Mau tetap pakai single energy seperti protokol yang saat ini dipakai, boleh juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Ya. Nah, Mas, tadi kan dibilang ada 3 cara. Masing-masing cara ini punya kelebihan atau kekurangan nggak sih sebenarnya? Ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya, kalau kita bicara soal 3 myocardial perfusion ini, sebenarnya fungsi atau tujuannya beda-beda. LED enhancement atau viability study ini hanya bisa kita pakai kalau udah terlanjur ada yang infark, atau bahasa gampangnya pasiennya udah kelainan jantung. Pasiennya udah pasti pernah kena serangan jantung. Baru kita bisa kerjakan yang LED enhancement atau viability study. Kalau pasiennya belum pernah kena serangan jantung, dikerjakan sama kita pakai LED enhancement atau viability study, baik pakai single energy atau dual energy, biasanya hasilnya nggak akan optimal. Seolah-olah kayak nggak ada apa-apa aja. Ya udah biasa aja. Itulah gambarnya. Biasanya kayak gitu. Ya. Kemudian kalau yang kedua,
acute myocardial infarction, ini kita pakainya first pass enhancement. Jadi first pass enhancement itu maksudnya gimana sih? Kalau lead enhancement ini dilakukan 5 menit sampai 10 menit setelah CT coronary-nya itu selesai. Jadi misalnya kita ngerjakan CT coronary, nunggu 5 menit sampai 10 menit atau tadi 7 menit ya di protokol itu, terus kita scan lagi tanpa disuntik kontras, itu namanya lead enhancement. Ada juga yang sambil nunggu 5-10 menit itu dikasih kontras lagi, disuntik lagi pakai flow rate rendah supaya kontrasnya lebih banyak lagi masuk ke jantung. Ada yang pakai teknik seperti itu ya. Kalau yang berikutnya, kalau yang acute myocardial infarction ini ada 2 pilihan. Pilihan pertama ada 3 pilihan. Pilihan pertama dikerjakan bersamaan dengan CT coronary-nya. Jadi CT coronary tapi kita sekalian ngerjakan first pass ya. Nah kalau kita punya pilihan gitu atau kita mau mencoba seperti itu, maka tes bolus yang biasanya delay-nya berapa? Time to peak plus 2 ya, plus 2 atau 4. Kalau kita mau mengerjakan teknik ini sekalian coronary artery, maka plusnya jadi 8. Jadi time to peak plus 8. Itu kalau kita mau mengerjakan first pass contrast enhancement sekalian sama kardiaknya. Kalau mau dikerjakan terpisah, kardiak dulu baru first pass enhancement, berarti selesai kardiak nggak ada delay, langsung kerjakan first pass enhancement. Ya, kayak gitu boleh. Kalau yang ketiga adalah selesai kardiak disuntik lagi sambil di scan first pass. Itu yang ketiga. Jadi bedanya sama yang lead enhancement tadi apa? Yang lead enhancement bedanya adalah suntik kontras dulu, tunggu berapa menit, berarti udah nggak ada kontras di dalam jantung, baru di scan. Kalau first pass yang ini disuntik sama di scan di waktu yang hampir bersamaan. Jadi pada saat kita scanning jantung harus ada kontras di dalam jantungnya. Pada saat kita scanning acute myocardial infarction-nya atau first pass kontrasnya harus ada kontras di dalam jantungnya. Makanya namanya first pass. Karena lintasan pertama atau waktu kontrasnya melewati jantung untuk pertama kalinya. Makanya namanya first pass. Ya. Yang acute myocardial infarction. Nah, cuman kekurangannya itu tadi karena dia cuma bisa untuk acute myocardial infarction, berarti pasiennya harus benar-benar dalam tanda kutip udah pernah kena serangan jantung. Karena akut baru aja kejadian. Ya. Jadi udah harus pernah kena serangan jantung baru kemudian bisa dilihat. Kalau belum pernah kena serangan jantung nggak bisa kita lihat. Nah, yang ketiga hemodynamic relevant stenosis. Jadi kalau yang ketiga ini kita nyebutnya dynamic perfusion. Dia karena mengikuti jalannya kontras di dalam miokardium, maka akan berhubungan langsung sama hemodinamik. Jadi kalau ada aliran kontras yang tersumbat, maka atau aliran darah yang tersumbat, maka akan muncul di gambaran yang hemodinamik relevant of stenosis atau dynamic myocardial perfusion. Nah, lupakan yang 2 di atas. Yang 2 di atas itu kemungkinan nggak akan pernah dikerjakan di sini, karena sistem di sini bisa ngerjakan yang ketiga, bisa ngerjakan yang hemodynamic relevant of stenosis atau dynamic myocardial perfusion. Ya. Kalaupun suatu saat butuh mengerjakan ini ya, ingat-ingat lagi lah presentasinya. Ya. Nah, ini contoh dari gambar lead enhancement. Lihat, nggak ada kontras, ya, di dalam jantungnya. Ya. Jadi udah lintasan kesekian kali kontras masuk ke jantung. Terus yang mau dicari apa? Yang mau dicari adalah jadi warna putih yang ada di otot jantungnya. Tapi warna putih yang ada di otot jantung ini harus udah jaringan parut, harus sudah scar atau harus sudah luka. Atau bahasa gampangnya ini pasiennya pasti udah berkali-kali kena serangan jantung yang membuat si miokardiumnya sekarang udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa kembang tumpis lagi. Ya, ini light enhancement. Jadi hanya untuk melihat scar atau jaringan parut yang ada di miokardium. Gambarannya apa? Kalau memang pasiennya punya scar atau punya luka, gambarannya adalah hyperdense lesion. Jadi lesinya warna putih. Ada lesi warna putih atau ada warna putih-putih di miokardiumnya. Itu adalah gambaran dari lead enhancement.
Nah, kalau first pass enhancement gimana? Atau first pass imaging tadi gimana? First pass imaging tadi saya bilang di dalam cardiacnya atau di dalam jantungnya harus ada kontras. Makanya kita lihat ada kontras di dalam si jantungnya, ya. Terus yang dicari apa? Yang dicari adalah region atau daerah dari miokardium yang kontras yang mengalir ke situ. Nah, yang perlu diperhatiin di sini nih. Kenapa first pass itu harus dikerjakan ketika ada kontras di dalam jantung? Karena kalau misalnya kontrasnya sudah nggak di dalam jantung, ini adalah left ventricle, ini adalah kurva left ventricle. Kalau HU-nya naik, berarti di dalam left ventricle-nya ada darah, ada kontras, ada iodin. Begitu turun, berarti di dalam left ventricle-nya udah nggak ada iodinnya. First pass harus dilakukan ketika left ventricle keisi darah. Kenapa? Karena kita bisa lihat ada perbedaan HU antara jaringan yang dekat dengan pembuluh darahnya, LAD terotero itu yang dekat dengan pembuluh darah, sama jaringan yang remote, yang jauh dari pembuluh darahnya. Ada perbedaan HU. Nah, perbedaan HU ini yang menyebabkan kita punya warna hitam di sini. Ya, yang menyebabkan kita punya warna hitam di sini. Sehingga kalau misalnya telat atau kita ngambilnya belakangan, maka HU-nya udah sama, nggak bisa kita bedain. Kalau udah nggak ada kontras di dalam left ventricle, HU-nya udah sama, jaringan yang LAD maupun yang remote territory. Makanya jadi seolah-olah kayak nggak ada perbedaan antara pasien ini punya kelainan atau nggak ada kelainan. Mas, kalau saya habis ini ngerjakan lanjut ke lead enhancement gimana? Ya, kalau memang udah terjadi jaringan parut atau scar, kelihatan. Tapi kalau nggak ada jaringan parutnya, ya nggak kelihatan. Kayak seolah-olah jantungnya normal-normal aja. Ya, ini first pass enhancement. Gambarannya kayak gitu. Nah, ini angkanya biar buat dokter, kalau saya yang paling, ya, bukan inian kita. Harusnya juga saya nggak ngasih angka ini biar dokter yang nyari. Nanti saya tutupin aja slide-nya. Enggak. Oke. Nah, yang ketiga adalah dynamic myocardial perfusion atau myocardium scan atau myocardium imaging yang menggunakan dinamik. Dinamik itu maksudnya gimana, Mas? Dinamik itu maksudnya kita kayak bikin video. Jadi kalau lead enhancement tadi nggak ada kontras, kalau first enhancement itu tadi ada kontras di dalam left ventricle-nya. Kalau dinamik itu maksudnya adalah dari tidak ada kontras sudah kita scan, dari kontras mulai masuk kita scan, dari kontras ada di dalam jantung kita scan, sampai kontras keluar dari dalam jantung kita scan. Jadi scanningnya itu mencakup dari nggak ada kontras sampai ada kontras. Atau di sini siapa yang udah pernah ngerjakan abdomen multifase? Belum pernah? Oh, multifase udah kan? Udah belum? Udah. Arteri vena delay itu loh. 3 fase. Ya, saya mau nanya ball striking-nya kok, bukan abdomennya kok. Udah pernah ngerjakan ball striking berarti? Iya. Dan apa yang dilihat dari ball striking? Peak enhancement. Peak enhancement, Iya. ya kan? Sampai HO totalan kan? Iya. Terus habis itu scan. Iya. Nah, bayangin sama myocardial perfusion itu, tapi sekarang kita nggak nyekan. Nggak ada trigger. Jadi kan kalau di care bolus atau ball striking, kan kita lihat aortanya dari nggak ada kontras kan, dari gelap pelan-pelan putih, ya itu kalau nggak kita scan itu nanti lama-lama akan hilang gitu kontras dari aortanya. Jadi balik lagi ke awal, nggak ada kontras putih, terus nanti pelan-pelan akan hilang. Ya, cuma bedanya kalau bolus tracking atau care bolus kan begitu putih langsung scanning. Nah, kalau ini nggak, kita scan terus dari awal sampai si kontrasnya itu hilang. Itu myocardial perfusion. Jadi dikerjakan dengan memang kita lihat kontrasnya itu mengalir di dalam jantung pasien, nah, sampai kontrasnya itu menghilang dari luar jantung pasien atau keluar dari jantung pasien. Nah,
Cuman ada cumannya. Kalau kita mau dapat myocardial perfusion dinamik yang gambarnya bagus, yang benar-benar menunjukkan kelainan dari jantung pasien, kondisi jantungnya itu harus dalam posisi stres. Stres itu apa? Stres itu artinya diajak kerja berat, atau bahasa gampangnya denyut jantungnya dinaikkan. Selamat pagi. Waduh, muridnya baik sekali. Dokternya nggak ikut. Katanya jam 9, Bu. Ya, jadi di sampai mana tadi saya ngomong? Stres. Stres ya. Iya. Dibikin denyutnya cepat. Kenapa? Ya, supaya kalau misalnya memang terjadi kelainan, aliran darahnya juga berubah. Jadi kalau dalam kondisi jantung istirahat, misal ada dua pembuluh darah nih, yang sini tersumbat, yang sana normal. Kalau dalam kondisi jantung tidak kerja keras, itu yang tersumbat ya udah berhenti sampai situ. Tapi daerah sini itu dapat bagian dari kolateralnya, dari yang normal. Jadi dapat bagian dari yang kolateral untuk ngasih sisi sini juga. Akibatnya daerah sini yang harusnya dia tersumbat nggak dapat aliran, tetap dapat aliran dari arah sini. Sehingga kalau kita lakukan tanpa stres, ya, tanpa adanya pemberian obat yang membuat denyut jantungnya lebih cepat, seolah-olah nggak ada kelainan antara yang normal maupun yang tidak normal. Nah, bagaimana kalau kita kasih adenosin atau obat yang membuat dia stres? Maka yang terjadi kayak gini, aliran di yang normal akan jadi banyak, aliran di yang tidak normal atau yang tersumbat akan jadi mengecil, lebih sedikit. Karena saya butuh makanan banyak untuk kerja di sini. Yang tadinya saya berbagi ke sini, sekarang saya nggak mau berbagi karena saya butuh makanan banyak. Saya butuh oksigen banyak untuk kerja. Jadi ngapain saya bagi-bagi sama kamu? Saya udah menderita gitu misalnya. Ya, maka semua ditarik ke sini. Yang di sini jadi nggak dapat bagian. Nah, karena nggak dapat bagian, maka akibatnya gimana? Akibatnya kalau memang terjadi iskemi atau terjadi kelainan karena penyumbatan pembuluh darah, jadi makin kelihatan. Gitu. Kalau tidak dikasih stress agent atau nggak dikasih obat untuk membuat jantungnya berdenyut cepat, ini nggak kelihatan. Ya, ini konsepnya dari dynamic myocardial perfusion yang menggunakan stress agent. Ya, kita bisa lihat mungkin di sebelah sini nih, ini hijau semua karena nggak dikasih stress agent. Ya. Sementara kalau dikasih stress agent, jadi ada yang birunya, nih kelihatan biru nih, kelihatan biru. Berarti dia ada infarknya muncul. Oke ya. Nah, karena dikasih stress agent, maka nanti kalau kerjakan myocardial perfusion ini, pasiennya akan disuntik dari dua tangan kanan sama tangan kiri. Tangan kanannya disuntik untuk ke injektor, tangan kirinya disuntik ke infusion pump atau syringe pump. Yang syringe pumpnya ini dikasih yang namanya adenosin. Adenosin untuk mempercepat denyut jantung. Gak usah ditanya adenosinnya berapa, itu urusan itu. Ini aja. Yang penting pasien udah disiapin di situ, saya kerjakan gitu. Kalau belum disiapin ya saya kerjakan. Gitu ya. Terus ini angkanya, ini juga urusannya dokter, bukan urusan kita. Ya, beberapa hal lain yang perlu diketahui sama radiografer adalah terkait dengan, gak usah dihafalin, cukup tahu aja. Ini terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis untuk pemeriksaan myocardial perfusion. Ini mau pasien apa? Abdomen. Oh iya, boleh abdomen dulu. Sambil meresapi apa yang udah saya omongin tadi. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya dulu deh. Ini pasien perlu minum kayak nitrat gitu nggak sih mas? Enggak, Pak. Oh enggak ya? Enggak, Pak. Jadi nanti yang berfungsi untuk memperbesar si pembuluh darahnya itu adalah adenosin. Oh adenosin. Jadi nggak perlu dikasih lagi ISDN ya, nitrat.
Persiapannya masih sama seperti pemeriksaan kardiak. Jadi puasa, kemudian nggak boleh yang kopi, nggak boleh ya, kafein itu nggak boleh. Terus kalau dia konsumsi obat yang memperlambat denyut jantung atau mempercepat denyut jantung, untuk di stop dulu sebentar, 12 sampai 14 jam. Ya, kayak di Piridamol gitu ya, untuk berhenti dulu supaya 12 sampai 14 jam. Kalau adenosinnya sendiri dosisnya ya 140 mikrogram biasanya. Oh iya, satu lagi yang paling penting, saya sambil ngomongin ada di sini ya. Jadi kalau kardiak biasa kan pasiennya cuma tahan nafas paling 15 detik. 10 detik sampai 15 detik. Ini Kalau iklan dulu kalau boleh plus aja. Kalau cardiac perfusion, untuk myocardial perfusionnya sendiri pasiennya kalau bisa idealnya bisa tahan nafas selama 30 detik. Jadi selama scanning selama 30 detik pasiennya harus tahan nafas gitu. Gimana kalau sekiranya pasiennya nggak bisa tahan nafas selama 30 detik? Maka bilang ke pasiennya untuk bisa tahan nafas paling nggak 20 detik. Setelah 20 detik dia boleh buang nafasnya pelan-pelan. Ingat pelan-pelan, jadi nggak boleh gitu, pelan-pelan. Buang nafas pelan-pelan. Nah, untuk ini nih nggak bisa kalau nggak di training. Jadi harus di training betul-betul. Makanya pasiennya juga bukan pasien dari ICU. Pasiennya harus pasien yang kooperatif. Pasiennya harus pasien-pasien yang kooperatif supaya ya bisa ngikutin apa-apanya. Nggak boleh pasien dari ICU. Terus berat badannya kalau bisa nggak lebih dari 90 kilo, karena lebih dari 90 kilo itu akan bermasalah ke faktor eksposi yang kita pakai. Kita pakai faktor eksposi 100 kV, jadi kalau kita pakai 90, pasien berat badannya lebih dari 90, 100 kV kita itu nggak cukup untuk bikin gambaran yang bagus. Jadi kalau bisa kurang dari 90 kg. Mas boleh nggak diganti ke 120 kalau misalnya punya pasien yang berat badannya tinggi, misalnya karena terpaksa itu pasien 120 kilo kita scan terus TV-nya dinaikin ke 120, gambarannya jadi nggak optimal. Karena ketika TV-nya naik, enhancement-nya jadi turun. Padahal kita harus bisa mendeteksi enhancement seminimal mungkin. Itu alasannya kenapa kita menahan di 100 kV. Nggak diturunin karena kalau diturunin lebih noise gambarnya, nggak dinaikin karena kalau dinaikin ada enhancement kecil kita nggak bisa deteksi, makanya harus 100 kV. Itu alasan kenapa harus 90 kilo maksimal kalau bisa, kemudian kV-nya harus 100 kV. Ya, kalau terkait dosis radiasinya boleh dihitung pakai rumus DLP kali 0,014 ya, untuk menghitung total dosis yang diterima oleh pasien. Mas tanya, kalau dia dalam waktu 3 menit, itu refractionnya dia lebih dari ini, terus ininya pas kita tunggu nggak ke 10 bpm, itu gimana? Ada namanya, saya nggak nulis di sini, namanya long dose. Ini kan ada low dose itu yang 140 ya, high dose yang 210. Ada satu lagi namanya long dose. Long dose itu kita kasih 140 mikro tapi selama 8 menit injeksi. Panjang, durasinya panjang. Itu buat mengisi ini ya? Untuk mengejar 10 bpm. Sering kejadian memang di pasien-pasien yang udah pernah kena serangan jantung, EF-nya kecil, biasanya kayak gitu. Ada juga yang pakai teknik, kalau di SPECT CT setahu saya dia dinaikin tapi pelan-pelan. Mulai dari, kalau di situ kan 140 ya, berarti dia akan mulai dari 80 dulu, kemudian 120, 140. Kalau masih belum, nanti nyampe ke angka ini, dinaikin pelan-pelan. Jadi tapi itu balik lagi itu kewenangan dokter ya.